cũng jauh gitu. Mari kita memulai. Shall we start? Mari kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Please return to your seats. Kita membuka kitab Bilangan pasal 10, please turn your Bible to the book of Numbers chapter 10. 14. Maaf, 14, sorry. Missing. Oke, pasal 14 ayat 26 hingga ayat 38. Chapter 14 verses 26 to 38. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetia sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan di sinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati karena telah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mohon bukalah mata kami supaya kami melihat kebenaran-Mu. We thank you, Heavenly Father, for this opportunity to learn from your word.
So we pray, please open our eyes that we may see your truth. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Oke, mari kita sekarang masuk. Seringkali kita menyamakan baik dan lunak. Lunak. Ya, lembut atau lunak. Oftentimes we equate being good with being soft. Orang lunak dianggap baik, dan orang yang baik seharusnya lunak. So what we usually have in mind is a good man has to be soft. A soft man must be a good man. Ya. Nah, saudara, kayaknya dibawa sama Om itu. Kayaknya dia bawa yang itu deh. oh oke. Dia ambil. Oke. Yang ada isi, yang ada contekannya. Dua. Ada dua nggak? Enggak, ini nomor 3 Om. Oh, salah. Tapi nomor 44. Oh, sorry. Oh enggak, memang enggak. There we go. Tapi ini yang salah ya. Salah juga. Okay. Ya, thank you. Okay. Begitu kita melihat seseorang bersikap tegas, kita langsung menyimpulkan orang itu tidak baik. So what we usually think of when somebody is like firm, we just assume that that person is not good. Nah, seringkali kita kan memang, makasih, ini dia yang saya tarik. Oke, thank you. Seringkali kita memang beranggapan seperti itu kan ya saudara-saudara ya. Oftentimes that's actually what we think of. Orang baik mestinya lunak, lembut. Orang yang lembut memang seharusnya juga adalah orang yang pasti baik. Ya, we usually confuse those two together. Saudara, masalahnya adalah dua hal ini belum tentu sama. Ya, but we all know that these two actually are not always together. They're not always in one person. Apakah ada orang yang lembut, lunak, tapi jahat? Banyak. Yeah. Some people are just gentle, very tender, very soft-spoken, and yet they're not very nice. Ya, dan kita tahu ada orang-orang yang suaranya keras, tegas, tapi hatinya baik. Ya, but we also know there are those who are like firm. Ya. When they speak very loudly, but then their hearts are just very good. Ya. Nah, saudara, Tuhan adalah baik, tapi Dia tegas. You see, God is good, but God can be firm, tegas. Kita dapat melihat ketegasan Tuhan dengan jelas sewaktu Ia menjatuhkan hukuman kepada Israel. You see, we can see how firm God is when He punishes the people of Israel. Tuhan berkata, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. On this desert, your corpse will be strewn, everywhere, because you will not enter, the promised land. Jadi saudara, kita lihat ketegasan Tuhan di sini, so we can see how strict and firm God can be.
Berdasarkan sensus yang diambil setelah Israel keluar dari Mesir, ada 603.550 orang laki-laki berusia 20 tahun ke atas. Ya, based on the census taken after Israel left Egypt, there were 603,550 men ages between 20 and above. Nah, jadi bila kita mengikutsertakan para wanita dewasa, setidaknya ada sekitar 1,5 juta orang yang berusia di atas 20. So you see, if we include women, adult women, there are at least about 1.5 million people who are over 20 years old. Jadi kalau kita gabung dengan anak-anak, saudara, jumlah orang Israel saat itu memang sekitar 2 jutaan. So we include the children, there were maybe about 2 million people. Ya, coba kita lanjutkan lagi. Dan Tuhan menetapkan bahwa mereka semua, kecuali Yosua dan Kaleb, akan mati di gurun pasir. And God already said that they all, except for Joshua and Caleb, would die in the wilderness. Tuhan pun menetapkan lamanya hukuman itu, yakni 40 tahun, sesuai dengan jumlah hari mereka mengintai tanah Kanaan, di mana 1 hari dihitung 1 tahun. And God also said they would wander in the desert, in the wilderness, for 40 years. So each year represented 1 day that they went to spy the land of Canaan. Tuhan baik, penuh kasih, tapi Ia pun tegas. So we can see here, God is good. God is full of love, but He can be very firm. Dia menghukum orang yang bersalah. He punishes those who are guilty. Sambung lagi, kebaikan Tuhan terbukti bukan saja oleh perbuatannya membebaskan Israel dari perbudakan, tetapi juga oleh kesabarannya. So you see, the goodness of God is shown not only by His action delivering Israel from slavery, but we can also see God's goodness through His patience, long suffering. Firman Tuhan berkata, 10 kali Israel mencobai Tuhan dan bersungut-sungut kepadanya, tapi Tuhan bersabar. Tambahkan kata bersabar. Dan terus memperhatikan keluh kesah mereka. The people of Israel tried God, tempted God, rebelled against God 10 times. And they grumbled against God. But He was patient. And He always heard their complaints. Namun, sewaktu mereka menolak masuk ke tanah yang dijanjikan, Tuhan memutuskan bahwa mereka tidak selayaknya masuk dan menikmati kebaikan Tuhan. But when they refused to enter the promised land, God then decided, no, they did not deserve to enjoy the goodness of the Lord in that land. Sebaliknya, mereka layak menerima ketegasan Tuhan. Tambahkan kata ketegasan. On the contrary, they deserve to receive the firmness of God in the form of God's punishment. Di dalam hidup tersedia 2 pilihan. In life, God gives us 2 choices. Kita dapat menerima kebaikan Tuhan, tambahkan kata kebaikan. We can receive the goodness of God. Atau kita dapat menerima ketegasan Tuhan.
Or we can receive or experience God's firmness. Kita dapat menikmati kasih Tuhan atau menanggung hukuman Tuhan. Tambahkan kata hukuman. We can receive the love of God, or we can also receive the punishment of God. Coba stop dulu saudara. Kalau kita pikir, memang benar loh saudara. Bahwa dalam hidup sebetulnya ini hanya ada dua jalan dan ada dua pilihan. Pilihan menerima kebaikan Tuhan atau menerima ketegasan Tuhan. Pilihan menerima kasih Tuhan atau menerima hukuman Tuhan. So there are only two ways and two groups of people in this world. Those who will receive the goodness of God, or those who will receive the firmness of God. Those who will experience the love of God, or those who will experience the punishment of God. Hanya dua saja. Kalau kita berkata, ya saya kan nggak berbuat apa-apa, ya saya akan di tengah-tengah. Enggak. So if we say, well, I can be in the middle of the road. I don't have to be like too close to God. I don't have to deny Him either. So I can be right in the middle and I'll be safe. No. Either we become the object of God's love or the object of God's wrath, God's anger. Either we receive His goodness or we shall receive His firmness. That's all. Ya. Seringkali kita meremehkan Tuhan karena berkali-kali membangkang kita tidak mengalami apa-apa. Oftentimes we just think that, oh, God is fine, He's nice. Because look, I've done so many bad things, and yet God has not done anything to me. Life is just okay, good. Pada akhirnya kita menyimpulkan Tuhan tidak akan menghukum. So in the end we then conclude that, oh, God will not punish me anyway. So I'm fine. Look at me, all these years I'm fine, I'm happy. Kesimpulan ini keliru. This is a wrong conclusion. Tuhan panjang sabar, itu sebab Ia baru menghukum Israel setelah melawannya 10 kali. You see, God is long suffering, patient, and that is why He punished Israel after they rebelled against Him 10 times. Namun jangan sampai kita menyamakan kesabaran Tuhan dengan kelunakan Tuhan. Tambahkan kata kelunakan. But do not assume or equate God's patience with God's softness. God is not soft. God is not soft. Stop dulu saudara. Lebih mudah mana kita menjadi orang yang lunak atau tegas? Which is easier? To be tender, gentle, or to be firm? Lebih gampang ya? Lunak. Betul saudara. It is far easier just to be gentle, to be tender. It is far more difficult to be firm. Sangat susah to be firm. Karena kita tahu banyak orang nggak suka dengan orang yang tegas. We know that people don't usually like us if we are too firm. Tapi saudara, kalau kita perhatikan ya, Tuhan memakai orang yang tegas loh. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, di dalam Alkitab ya, kita lihat ya, semua yang Tuhan pakai orang-orang yang tegas. If we look at the Bible, we will see that those whom God used were actually those who were firm. Tegas tapi bukan galak. Hah? Bukan galak. Bukan galak ya? Ya bukan judes. Ya. Saya bukan. Bukannya galak ya, galak Bukan galak. lagi ya. Not full of anger. I'm not talking about full of anger. But can be firm. Ya. Saudara, kita kalau misalnya ditanya siapakah Daud, if people ask you who is King David, kita langsung berpikir dia itu sedang bermain apa? Harp, kecapi.
dan menulis lagu dan bernyanyi, ya kan? Saudara, kita mesti ingat loh, waktu dia lempar batu ke kepala Goliat, Goliat jatuh. Ingat nggak apa yang dia lakukan? Remember what he did after he actually threw with a sling, ya, a stone at Goliath's head, and Goliath just fell down. Saudara, apakah pada waktu itu waktu Daud lempar batu ke kepala Goliat, dia langsung mati? No. Sakit kepalanya, disambut batu, jadi dia jatuh. Ya, dia belum mati, saudara-saudara. Ya, siapa yang disambut batu tiba-tiba mati? Jarang. Ya. We don't usually die, because somebody just throw a stone at us, Palingan ya kita pingsan sedikit. Makanya Daud perlu apa, saudara? Bunuh Goliat. Dengan cara apa dia bunuh, saudara? Ya, korok lehernya. Do you want to have a husband who can do that? Ngeri nggak, saudara-saudara? Dan kalau kita berpikir mungkin, ya pedangnya gimana? Saudara-saudara, mungkin dia begini, mungkin dia gorok, saudara-saudara. Benar-benar, saudara. Itu adalah Daud. Ya. Jadi kita lalu lihat yang Tuhan memang pakai orang yang tegas. So now know that God uses those who are firm, not soft, firm. Ya. Sambung lagi. Tuhan pun berkata bahwa anak-anak mereka akan harus menanggung akibat ketidaksetiaan mereka, yaitu mengembara sebagai gembala di padang gurun 40 tahun lamanya. God also said to them that their children would have to bear the consequence of their unfaithfulness. They too would have to wander as shepherds in the wilderness for 40 years. Jangan salah mengerti, Tuhan tidak menimpakan dosa orang tua atas anak. Tambahkan kata anak. So do not misunderstand. God was not actually punishing the children for the sin of their parents. Sesungguhnya yang terjadi adalah sebaliknya. Orang tua menimpakan dosa mereka atas anak-anak mereka. You see what actually happened was the other way around. It was the parents who actually brought upon this sin on their children. Ya. Jadi jangan kita salahkan Tuhan. Kok Tuhan hukum anak-anak ini? Mereka harus terus menderita. Bukan Tuhan. Orang tua mereka lah yang menimpakan dosa ini atas mereka, atas anak-anak ini. Dan ini yang sering kita lihat. Banyak anak menderita akibat perbuatan orang tua. And this is what we often see. Many children suffer because of their parents' actions, behaviors, decisions that they make. Nah, jadi ini kesimpulannya ya. Kita dapat melimpahkan berkat kepada anak. Tambahkan kata berkat. Lewat kehidupan yang benar dan bijak. Namun kita pun dapat menimpakan masalah. Tambahkan kata masalah. Kepada anak melalui kesalahan dan kelalaian yang kita perbuat. So you see, we can pass on blessings to our children, through our righteous life. But we can also pass on problems to our children through our mistakes and problems that we have done. Nah, pilihannya ya hanya itu dua, saudara. There are only two options. We can pass on blessings, we can pass on problems. Itu. Saudara, mungkin kita berpikir kan seharusnya kalau orang udah dalam Tuhan, maka
udah dong, anak-anaknya nggak harus lagi nanti ya menderita akibat kesalahan orang tuanya dulu. Ternyata tidak, saudara. Ya, maybe we think because the parents have repented now, well, the children now should be spared from these consequences. No, they're not spared. Karena apa yang telah terjadi, ya, sudah kadung mempengaruhi anak-anak itu. Because what the parents have done have affected the children. So even though now the parents have repented, but what they have done before have taken its toll on the children. Itu nggak bisa diubah, saudara. Kita nggak bisa putar jarum jam. Iya. Mesti ada pemutusan doa. Kata orang-orang mesti ada doa pemutusan. Enggak, bukan. Jadinya ini adalah memang ya sesuatu yang udah diserap oleh si anak. Misalnya nih ya, sebagai contoh nih. Saudara, cukup sering ya, bukannya sekali dua kali, cukup sering ya dalam pelayanan saya ini mendapatkan kasus seperti ini. Ya. Si kakek itu hidupnya tuh nggak begitu benar. Ya, si kakek itu tuh main perempuan misalnya deh ya. Kemudian si ayah dibesarkan oleh si kakek menjadi orang seperti itu juga. So often I encounter cases like this. The grandfather was not a faithful man. He fooled around with women. The father, because he was raised by the grandfather, grew up to be that man too, not faithful to his wife. Sadly to say, the grandchildren, or the grandson usually, become like the father and the grandfather. Ini sering saya jumpai. Nah, saya hanya bisa menjumpai 3 karena umur saya baru segini, saudara. Kalau umur saya 1000 tahun, mungkin saya bisa melihat bergenerasi itu mungkin. Ya. Jadi sewaktu Tuhan berkata, aku menghukum kamu sampai generasi ke-6 atau apa, saudara, bukannya Tuhan jahat, bukan. Tuhan mau berkata konsekuensi perbuatan yang dilakukan oleh orang tua seringkali memang nantinya berdampak panjang. So when God said I will punish you to the 7th to the 6th generation, it's not that God is so cruel. No, He's just basically saying the consequences of your parents' behaviors are going to be passed down. Nah, jadi benar-benar saudara, kalau kita pikir inilah kita tugasnya sebagai orang tua ya, melimpahkan berkat kepada anak atau melimpahkan masalah. So it is true. As parents, we only have these 2 choices. Either we pass on blessings to them, our children, or we pass on problems to them. Itu, saudara. Itu yang namanya tabur tua ya. Apa kita tabur, kita tua ya. Bukan juga, ya ada benarnya konsekuensinya betul. Tapi dalam hal anak kita, ya karena mereka dibesarkan oleh kita, mereka melihat apa yang terjadi, akhirnya terpengaruh. Ya. Banyak kejadian. Iya, misalnya nih ya, cukup sering saya jumpai dalam pelayanan saya adalah orang yang ketakutan, banyak sekali ketakutan dia, nervous gitu. Ya, this is something that I often encounter too. Ya, people who are full of fear, always anxious, always like looking back, like as if somebody is going to harm them, difficult to trust people. And then when I dig in, talk to them more, and then I found out what happened. They were raised in a home in which there were a lot of conflicts. Begitu sering orang tua itu tuh bertengkar, berteriak-teriak, marah-marah atau apa, sehingga anak-anak itu tuh ketakutan dibawa sampai dewasa gitu. Apakah setelah bertobat tiba-tiba jadi gak berani, gak ada ketakutan sama sekali? Enggak.
ketakutan itu tetap akhirnya menghantui hidup mereka. Ya. When they became Christian, they repented, suddenly they became strong, no more fear. No, that's not the case. Even after they repented, they still have to suffer tremendous anxiety and pressure. They're always full of fear. Atau kebalikannya, karena melihat perbuatan orang tua yang tak benar, mereka marah sekali, akhirnya sampai besar, penuh kemarahan. Or the other way around, they were angry at their parents for doing this and that, so they carry that anger through adulthood. Ya. Tapi kalau yang si Sensen bilang kelepasan, bisa terjadi misalnya anaknya dia pikir, oh ya saya berbuat dosa, tidak mau seperti grandpa, nggak mau seperti orang tua saya, terus ada kelompok yang doakan dia minta didoakan, itu kan bisa kelepasan. Oke, doa pelepasan seperti itu adalah sebetulnya dalam pengertian begini. Iblis itu mau menguasai keluarga. Jadi iblis itu kebanyakan tuh mengerti itu bahwa penting keluarga. Maka kalau dia sudah kuasai satu, dia mau satu keluarga tunduk pada dia, di bawah kekuasaan dia. So that's how the devil works. The devil would like to actually claim, overcome, control, possess the whole family. Nah, jadi biasanya kalau kita dibesarkan oleh orang tua yang memang bergaul akrab dengan kuasa gelap, kita minta supaya kita didoakan, dilepaskan, dalam pengertian kita diberikan memang perlindungan khusus. Karena kita yang dibesarkan dalam rumah di mana orang tua kita itu bergaul dengan kuasa gelap, memang lebih rawan, lebih rentan, itu betul. Ya, karena iblis memang akan lebih sering ya menyerang, karena dia tidak mau kehilangan anak ini nih. Dia mau satu keluarga itu semuanya di bawah tangan dia. Maka kita perlu doakan supaya anak ini dilindungi secara khusus oleh Tuhan gitu. Ya. Oke, kita sambung lagi. Namun Tuhan belum selesai dengan hukumannya. Ya, God is not done with His punishment. Dari 12 pengintai, 10 pengintai yang menghasut Israel untuk menolak masuk ke tanah Kanaan mati terkena tulah saat itu juga. Out of the 12 spies sent by Moses to the land of Canaan, 10 of them, who told the Israelites not to enter the land of Canaan, they all died from plague. Tuhan tidak berlama-lama, Dia langsung menghukum mereka. You see, toward these 10 spies, God did not take His time. He punished them right away. They all died. The rest, the people, 40 years. Okay, that's the length of the punishment. But these 10 spies, they died right away. Tuhan mempersalahkan mereka sebab gara-gara mereka, maka Israel berbalik dan melawan Tuhan. God held them responsible because of them. Israel turned their back and disobeyed God. Tidak bisa tidak, membaca semua ini membuat kita takut. You know, when we read this, I don't know about you, our reaction is supposed to be fear. Ya, Tuhan gak main-main waktu menghukum. Ternyata Tuhan yang baik dan panjang sabar dapat marah dan bersikap tegas. God whom we know as good, long-suffering, patient, can get angry and can be very firm. Kasih Tuhan besar, tambahkan kata besar, tetapi hukuman Tuhan dapat besar pula. God's love can be so big, but God's punishment can be big as well. Tepat sekali pengibaratan yang C.S. Lewis gunakan untuk melambangkan Yesus Putra Allah, yakni seekor singa, ya, Ashland.
So C.S. Lewis was so right on when he used the symbol of Jesus, the Son of God, as a lion. Lion itu, he is not safe, but he is good. Ya, mungkin saudara masih ingat ceritanya ya, dalam salah satu bukunya C.S. Lewis itu, The Chronicles of Narnia. Waktu si Edmund kalau nggak salah tanya sama Beaver tentang itu lion. Ya. Is he safe? Oh no, he's not safe, but he is good. Karena lion itu bisa ngamuk, tapi he is good. Kita tidak bisa mengendalikan, apalagi bermain-main dengan singa. Itu sebab singa bukanlah hewan yang safe. Yeah, we cannot control, let alone play around with a lion. And that is why a lion is not a safe animal. Tapi singa itu baik, yakni Yesus ya. Begitu baiknya sehingga ia rela mati, tambahkan kata mati, untuk menebus dosa manusia. But that lion was good. That good that he was willing to die for the sins of man. Oke, ada pertanyaan atau ada komentar? Saudara-saudara silakan. Ada pertanyaan, tanya aja. Masuk ngomong. Ada? Oke, kalau nggak ada, kita berdoa. Tante Agnes, tolong doa. Can you pray? Oke. Doa. Udah belajar firman Tuhan. Jadi terima kasih sama Tuhan. Oke. Oke, Tante yang doa sekarang. Ya Bapa kami datang untuk hari ini, mohon pengertian daripada kami semua, bahwa kami selalu dituntun sesuai hanya untuk permohonan Kau, yaitu memimpin kami selalu di dalam penghidupan, yaitu yang kami harus pilih, untuk hidup atau untuk mati. Hanya Engkau saja yang dapat memilih untuk diri sendiri, dan Engkau merasakan setelah Engkau menerima doa ini di dalam kehidupan masing-masing. Kiranya semua mengerti dan menerima untuk dirinya sendiri. Saya mengucap syukur dan terima kasih Engkau dapat membantu dan memimpin kami untuk kedua ini. Hanya Engkau saja yang memberi hidup kapan dan mau. Terima kasih atas segala berkat yang kami terima untuk hari ini, untuk kami masing-masing semua di rumah Bapa-Mu ini. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Thank you Tante. Oke, kita istirahat masuk dalam doa kita sekarang. Mau ambil